gitu. Nah, kalau tingkat kesulitan merawat dan mengembalakan kambing, gimana faktor Hujan aja bang. hujan? Kalau saya untuk faktor biasanya kalau hujan seperti ini biasa saya siksanya di waktu hujan aja bang. Pasti ngambil makanan kambing itu otomatis udah pasti lelah lah ibaratnya. Apa yang terjadi dengan penyakit atau parasit yang nempel atau apa? Kalau penyakit sih ya itu pasti penyakit kalau kena hujan. Jadi kambing ini kalau rumput Ya. yang basah bang, mereka itu jarang nggak mau makan bang. Andaikan saya punya saudara 365 orang, berarti itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Sore hari ini hujan, kita posisinya ada di utara kota Palu. Kalau nggak salah, ini kelurahan Panau, kecamatannya Tawaili. Kita ada di kandang kambing. Tuh, ada jenis kambing letawa, turunan dari kambing kampung, jadi hasilnya seperti ini, kambing kasta. Ada orang yang lebih tahu dari ini, dari kasta-kasta kambing. Teman baru kita, tapi kita anggap saudara karena garis keturunan kita sama. Bukan. Untuk channel Dede Sahabat Teman. Di beberapa konten yang lalu kita ketemu sama beliau ini, tapi kali ini spesial beliau. Kita ada di kandang kambing Zafir Al-Habsyi. Boleh dikenali lagi namanya siapa yang sebenarnya sesuai KTP? Nama saya Ahmad Zafir bin Abdul Qadir Habsyi. Sering dipanggil-panggil di sini Abah. Saya panggilnya Abang Aba ya. Abang Aba, nama di KTP yang disebutkan. Zafir, biasanya panggilannya Zafir. Zafir. Cuman anak-anak di sini biasa manggil Abah. Sudah kenal saudara baru kita ini. Dia benar saudara kita. Tampangnya ini orang Indonesia, benar orang Indonesia, tapi lebih ke arah-arah Indonesia keturunan. Benar begitu bang? Benar. Boleh dijelasin ya? Kalau turunan sih sudah campur-campur kayaknya, gado-gado. Ya. Kailinya ada, Mandarnya ada, Arabnya yang paling banyak. Iya. Aba, saya panggilnya Abang Zafir ya. Abang Zafir ini keturunan Arab. Beliau ini masih berdarah Habaib. Jadi saya agak enggan kalau bertanya, nanti saya berdosa. Bukan, kita karena saudara, jadi kita tanya lebih dalam mengenal siapa Ahmad Zafir. Kalau saya Al-Habsyi, Iya. Umi Al-Qadri. Iya. Jadi Umi ini ambil darah dari abahnya Al-Qadri. Jadi Kesultanan Pontianak. Iya. Kalau Al-Habsyi ya sudah banyak yang tahu. Nah, Abang Zafir, ini kan kita berdomisili di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Abang Zafir juga lahir dan besar di sini. Iya, kalau lahir Jakarta, Bang. Oh iya. Lahir di Jakarta, besarnya di Panau sini, Taweli. Tumbuh dan berkembang bergaul dengan anak-anak di Iya, sini. benar. Untuk diketahui, Abang Ahmad Zafir, kita panggilnya Habib, tapi beliau larang, jangan. Jadi gini, Abang Zafir ini punya kegiatan sehari-hari memelihara ternak kambing. Bakat peternak itu dari mana dapatnya, Bang? Sebenarnya tidak ada, cuman ibaratnya kita itu mencoba untuk usaha gitu kan. Tapi ini sebenarnya dari awalnya memang ada keinginan untuk pelihara kambing. Jenisnya ini ada kambing kacang,
kambing kasta, ada juga etawa. Gitu. Nah itu nama-nama jenis-jenis varian apa istilahnya? Jenis kambing ya, Iya. kelas-kelas kambing. Nah itu pengetahuan tentang kambing-kambing dan peternakan kambing dari mana? Kita juga banyak belajar dari menteri hewan sini. Oh iya Dan betul. juga kalau keluarga-keluarga di sini seperti Papa Tegang, Iya. atau Om Agis, Papa Rini, Iya. atau Mas Andre sama Mas Sony. Oh Nah, iya. kalau itu saya sering belajar sama mereka, karena itu senior lah bagi saya kan. Jadi saling tukar pendapat, pikiran. Nah, tadi saya melihat tadi ya, Abang Safir sibuk mencari makanan kambing. Nah, kalau boleh tahu nih, kita lebih akrab nih, karena kita saudara. Bang Safir sebenarnya bersaudara berapa orang? Saya dua, yang satu Syarifah Zahra Aha. bin Abdul Qadir Hafsi di Balikpapan, Bang. Sementara yang mengurus kambing, yang punya usaha perkembangbiakan kambing, Abang Safir. Iya, saya sendiri. Ini didukung sama orang tua, lingkungan keluarga besar. Kalau dukungan orang tua, alhamdulillah ya itu pasti. Karena ridho Allah ridho walidain. Ridhonya kita terletak kepada kedua orang tua. Jadi kalau doanya orang tua dan restunya orang tua kita untuk mengurus kambing, insya Allah lancar, alhamdulillah lancar. Karena kita nggak bisa juga mau usaha tapi tidak ada dukungan dari orang tua atau doanya orang tua. Lahir dan besar di sini, di Palu. Abang Zafir nggak merasa aneh sendiri. Tidak. Lahir dari keturunan Arab gitu. Tidak merasa aneh, Bang, karena sebenarnya ibaratnya apa ya, kita hidup sendiri ini sebenarnya banyak pengalaman yang kita pelajari, Bang, Iya. dari semuanya, entah dari berpergaulan, dari berkeluarga, itu sebenarnya dari situ sebenarnya kita banyak belajar arti sebenarnya pertemanan seperti apa gitu. Nah, makanya kenapa sampai saya memilih untuk tinggal di sini. Alhamdulillah juga kan anak-anak muda di sini saya seling sama-sama mereka gitu. Dan- Jadi kesibukan sebenarnya saya ini pagi itu ngurus ternak, batas sampai jam 2 ya kan. Jam 3 itu saya melatih anak-anak sepak bola SSB Sput Taweli yang ada di Taweli sini. Saling membantu lah sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Pagi, sore, kalau malam Kalau malam saya di rumah untuk sama anak-anak juga kumpul-kumpul gitu. iya. Dan untuk diketahui, Abang Zafir punya kelebihan dan talenta lain. Pemain ya, player. Jadi kalau malam main game. Sepengetahuan saya ini, orang Arab itu memperhatikan pendidikan. Nah, Abang Zafir pernah mengunyah pendidikan pesantren atau sekolah ilmu agama juga. Alhamdulillah, Bang, kalau SD pertama saya di Panau sini, Bang. Iya. SDN Center. Terus pindah SD di Al Herat. Terus selesai SD-nya saya sekolah Pondok Pesantren Dolo. Pesantren Dolo di tempatnya Habib Segaf di Dolo. Terus saya pindah ke Kalimantan Selatan. Namanya Pondok Pesantren Pomangki di bagian Brabai. Tapi itu kan masih lingkungan pendidikan menengah ya, jenjang Iya. pendidikan. Itu disarankan memang, iya, kewajiban kita anak-anak. Iya. Memang orang tua juga menganjurkan untuk sekolah pesantren. Iya, Bang. Seperti gimana? Kalau orang tua selalu mendukung sekolah agama yang terpenting. Kalau untuk orang tua saya sendiri. Dan itu sesuai dengan kemauan Abang Zafir juga. Kemauan saya sendiri, alhamdulillah. Terus dari Banjarmasin, Iya. saya pindah di Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh, iya. Namanya Pondok Pesantren Subul Salam, Salafiyah. Alhamdulillah selesainya juga di sana, Bang. Sana. Kalau mau dibilang ilmu agama sih sebenarnya masih pengen belajar gitu kan. Iya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang harus dipelajari dari pondok pesantren itu, Bang. Mimpi yang terbesar sebagai peternak kambing atau di kehidupan sebagai manusia apa nih? Kalau saya sebenarnya pemikiran itu, Bang, sederhana saja, Bang. Ibaratnya yang penting bisa berbagi sama teman-teman juga kan. Ibaratnya usaha ini sebenarnya ya untuk memperlihatkan juga kepada anak-anak muda gitu bahwa
usaha yang seperti begini, insya Allah kalau kita belajar, ya kan banyak belajar ilmu-ilmu yang seperti ini bisa kita bagikan juga kepada anak-anak. Gitu. Nah, kalau tentang usaha itu kan pasti akan ujung-ujungnya mendapatkan hasil, Iya, Bang. memenuhi kebutuhan. Nah, Abang Zafir nih, ngajak anak muda, pernah diajak lingkungan saudara atau kerabat, tetangga-tetangga? Kalau pernah diajak kerja sama keluarga itu pernah. Hah? Nah, cuman saya lebih suka di usaha, Bang. Oh. Karena memang saya suka sama hewan-hewan. Mandiri juga Mandiri ya. juga, Bang. Nah, kenapa nggak dilibatkan anak-anak atau anak-anak muda di sini, pemuda-pemuda untuk ayo kita kolab buat usaha pengemukan kambing atau perkembangbiakan kambing? Nah, iya, kalau yang itu, Bang, insya Allah proses. Oh iya. Jadi kita ajarkan mereka untuk seperti begini. Jadi di sini sebenarnya bukan cuma 2 atau 3 anak-anak muda di sini, Bang. Dari anak kalangan-kalangan yang kecil sampai yang besar gitu. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak muda di sini, saya selalu ngajarkan mereka, Bang, untuk gembala kambing atau apa semua. Saya sering ngajarkan mereka di sini. Nah, suatu saat kalau terbentuk kayak kelompok peternak kan bisa jadi dapat bantuan suatu saat. Amin, insya Allah. Pernahkah disentil sama anak-anak muda atau teman-teman lain? Ayo kita bikin usaha peternakan kambing. Pernah, Bang? Kalau itu sih belum ada, Bang. Tidak punya keberanian Tidak punya turunya. bagian itu. Iya, Bang. Pertanyaan ini sering saya utarakan kemana-mana. Andaikan terlahir kembali, Abang Zafir mau jadi apa? Maksudnya yang seperti bagaimana, Bang? Ini sekarang kan jadi pengusaha nih, mau sukses mandiri sebagai peternak kambing. Andaikan waktu diputar, saya mau jadi apa? Kalau mau jadinya tetap jadi pengusaha kambing lah. Jadi buat teman-teman juga yang ada di seputaran Taweli atau Kota Palu atau dimanapun yang berada, yang khususnya masih Sulawesi Tengah lah. Kalau pengen cari kambing untuk akikah, untuk gunting rambut atau akikah duka gitu kan, ya bisa saja langsung datang ke Taweli. Gitu. Yang dicari Abang Zafir ya? Boleh. Ini bagian dari iklan. Gini Bang, maksud saya gini. Suatu ketika Abang mengalami titik jenuh di pekerjaannya, apa yang dilakukan? Insya Allah kalau saya pribadi, Bang, Ya. saya tetap konsisten dengan usaha. Kalau untuk jenuhnya sih tidak kayaknya. Kan manusiawi juga punya rasa itu. Iya, betul. Artinya kalau jenuh itu paling jenuhnya itu cuma datang 1 atau 2 hari saja. gitu, ya. Kalau untuk saya pribadi, jadi saya tekuni tetap usahaku sendiri gitu. Apapun kata orang, intinya maju gitu. Tidak usah dengar kata orang yang tidak baik. Artinya ambil hikmahnya, ambil yang baiknya, buang buruknya. Seperti itu, Bang. Tadi sudah dijelasin juga ilmu pengalaman beternak kambing dari teman-teman, dari paman-paman. Ini kambing ini binatang yang manja, binatang yang dibiarkan bisa hidup juga atau gimana? Kalau manja ya pasti manja, Bang. Artinya kita manjanya mereka ini ya kita harus kebiasa juga dengan makanannya sendiri gitu. Jadi makanannya itu kan bukan cuma makanan yang harusnya dibilang tamalanja lah kalau orang Palu bilang. Iya. Kalau kita di sini seguntul lele. Jadi dia makanannya itu banyak, biasa dicampur-campur. Ada seperti gamal, ya kan, kelor, ada juga kayu Cina gitu. Nah, kalau tingkat kesulitan merawat dan mengembalakan kambing, di mana faktor Hujan aja, Bang. hujan? Kalau saya untuk faktor biasanya kalau hujan seperti ini biasa saya siksanya di waktu hujan aja, Bang. Pasti ngambil makanan kambing itu otomatis udah pasti lelah lah ibaratnya. Apa yang terjadi dengan penyakit atau parasit yang nempel atau apa? Kalau penyakit sih ya itu pasti penyakit kalau kena hujan. Jadi kambing ini kalau rumput Ya. yang basah, Bang, mereka itu jarang nggak mau makan, Bang. Oh. Kecuali makanan-makanan yang seperti begini yang tamalanja, Iya. nah itu seperti diambilkan begitu baru mereka makan. Kalau sudah hujan mereka ini kayak gini, jarang mau keluar dari anunya sudah, Bang. Di sebelah ini kandang lepas, Bang. Oh, jadi nanti dilepaskan di Iya, sana. dilepaskan di sini. Iya. Kalau untuk kambingnya kandang lepas. Nah, ini kandang lepas.
Nah, kalau tentang keluhannya sebagai peternak dan pengembala kambing, apa yang sedikit menjadi keluhan? Kalau keluhan sih sebenarnya untuk saya pribadi, keluhan itu tidak ada sih sebenarnya bang. Kalau keluhan. dari segi makanannya ada. Keluhannya, kalau cuman makanan, ya pasti makanannya kan diambil. Kalau saya ngambilnya itu di kebun kopi bang, bagian arah sana, Iya. arah di sana. Nah kalau di waktu hujan seperti begini nih, ya licin, kadang kita jatuh juga ngambil makanannya. Ya. Itu bagian makan kalau pencarian ya, pencarian, Bang. penjelajahan mencari pakan kambing. Iya. Nah, kalau tenaga yang dibutuhkan masih bisa dilakukan sendiri ya? Saya lakukan sendiri bang. Ini kambing, alhamdulillah mau hampir sekitar 40 ekor atau Iya. 50 ekor. Hah? Jadi ambil pakannya itu saya sendiri bang. Masih bisa Masih bisa insya Allah. ditangani sendiri. Tangani sendiri. Iya. Sudah berkarir sebagai peternak kambing, Abang Zafir merasa menjadi diri sendiri sekarang. Siap. Seperti apa? Kalau untuk diri sendiri ini ibaratnya bang, kalau untuk saya sendiri ya, Ya. tetap maju buat anak-anak muda gitu kan. Harus berusaha, ya kan. Tidak ada usaha itu yang sia-sia kalau kita menjalaninya dengan baik gitu. Nah jadi buat anak-anak muda, bangun usaha walau kecil gitu, insya Allah akan menjadi besar. Harapannya sebagai peternak pengembala kambing, apa yang diharapkan dari semua ini? Harapan saya bang untuk intinya buat keluarga lah, ya kan, keluarga, dan bisa membagi ilmu kepada teman-teman atau adik-adik yang lain gitu, bahwa ini loh usaha yang kita sementara jalani gitu. Artinya ini juga sebagai contoh buat adik-adik semua gitu. Jadi kalau pengalaman dan ilmu sudah didapat, apa pesan-pesannya untuk generasi sesudah kita nanti? Intinya kalau belajar itu tidak ada matinya bang. Iya. Nah kalau saya pribadi belajar dan terus belajar, ya kan. Jatuh bangkit lagi, kan? Jatuh bangkit lagi, karena semua itu jalan and proses. Hari menjelang maghrib, bincang-bincang kita di waktu sore hari hujan deras. Terima kasih Ahmad Zafir Al-Qadri Al-Habsyi Bin Abdul Qadir Al-Habsyi. bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Al-Habsyi. Terima kasih banyak untuk channel Deddy Sapa Teman. Assalamualaikum.